Pernah mengalami penurunan omset di toko atau mungkin orderan kalian menurun ketika kalian jualan di online? Gue yakin banget setiap seller pasti pernah mengalami hal ini. Atau mungkin dari kalian semua yang kayaknya fine-fine aja nih jualannya, gue yakin one day pasti toko kalian akan mengalami penurunan. Namun, ada penurunannya yang cukup tajam atau yang biasa-biasa aja. Kayak misalnya, penurunan cuma 1-2 bulan, habis itu naik lagi. Namun ada yang penurunannya cukup tajam, kayak misalnya 3 bulan turun terus, 6 bulan turun terus, atau bahkan sampai setahun, itu bener-bener setiap bulan turun terus. Nah, kalau misalnya kalian mengalami kejadian seperti ini, kalian nggak bisa tinggal diem dong. Udah pasti kalian harus ngelakuin pengecekan. Apa yang harus kalian lakukan supaya toko kalian itu bisa kembali naik lagi. Cuman biasanya, dalam case ini harus benar-benar berhati-hati. Karena jangan sampai kalian tokonya itu turun terus dan ini bahaya banget. At least kalau turun, ya biasanya delay daripada global marketnya lagi drop. Jangan sampai ketika lagi ada event-event, toko kalian malah nggak dapetin traffic atau malah turun. Nah, ini yang bahaya. Jadi, gue bakal kasih tau kalian 3 hal yang ngebuat toko kalian itu menurun. Dan gue akan kasih tau kalian solusinya juga. Gimana caranya biar jangan sampai kalian mengalami penurunan orderan seperti ini atau penurunan traffic. Dan bisa jaga-jaga, bahkan ketika kalian bisa mengikuti 3 hal ini, mungkin toko kalian akan mendapatkan orderan lebih banyak. Namun, sebelum gue lanjut video ini lebih dalam pembahasannya, gue mau teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian karena gue telah membuat video ini khusus untuk kalian semua. Jadi, gue tunggu hitungan ketiga untuk kalian like dulu video ini. 1, 2, 3. Thank you guys yang udah like. Langsung kita masuk ke pembahasannya. 3 hal kesalahan ini, yang pertama adalah off promotion. Off promotion atau bisa kita definisikan sebagai kamu menonaktifkan promosi kamu atau kamu tidak membuat promosi sama sekali. Yang dimana kalian harus mengetahui ketika kalian membuat promotion atau aktif dalam melakukan promosi, marketplace itu akan lebih mensupport kalian. Kalian akan lebih dikasih traffic dan banyak hal yang bisa kalian dapatkan kalau misalnya kalian aktif dalam melakukan promotion. Nah, jangan sampai kalian off ngelakuin promotion. Biasanya gue lihat seller itu yang mengalami penurunan itu gara-gara antara 2 teman-teman. Tidak ngelakuin promosi atau lupa mengaktifkan promosinya kembali. Bukan karena kita jadi mengandalkan promosi, tapi promosi itu emang berlaku sangat-sangat penting ketika kalian jualan di online. Karena dengan adanya promosi, justru kalian bisa ningkatin orderan kalian. Bukan malah buang-buang budget marketing kok. Tapi emang tujuannya untuk ningkatin orderan dan traffic kalian lebih maksimal. Jadi jangan sampai kalian lupa atau menonaktifkan promosi kalian sehingga membuat orderan dan traffic kalian semakin ngedrop. Misalnya Shopee, ada promo-promo yang diberikan serta kalian juga bisa membuat promo di toko kalian sesimpel diskon dan voucher. Kayak misalnya ini ada Shopee 88 Marathon Sale. Kemudian ada diskon, ada voucher toko. Itu sangat berpengaruh teman-teman. Nah, permainan diskon dan voucher aja, gue yakin masih banyak seller yang belum ngelakuin dengan maksimal. Karena seharusnya voucher itu bertujuan untuk ningkatin total rupiah dalam invoice, ningkatin quantity order, dan meningkatkan daya check out. Nah, jangan sampai kalian buat asal-asalan juga ya. Kalau bisa setiap bulan ada plan untuk kegiatan promosi kalian. Terdengar sepele, tapi ini works banget. Nah, teman-teman, seperti yang gue infokan, ketika kalian ngebuat diskon, atau mungkin ngebuat voucher, atau ngebuat promosi-promosi lainnya, jangan sekedar cuman ngebuat promotion aja. Tapi setiap bulannya, kalian juga harus ada plan nih, teman-teman. Plan ketika kalian mau ngebuat promo, itu apa? Dan tujuan kalian apa? Untuk produk yang mana? Kalian pengen highlight apa? Atau mungkin quote and quote, promosi di toko kalian di tanggal tersebut itu apa? Sehingga kalian juga bisa mendapatkan engagement lebih bagus atau mungkin bisa announcement ke calon customer kalian, baik customer yang baru masukin ke keranjang atau mungkin baru nge-wishlist atau mungkin customer lama kalian supaya dapat announcement tersebut dan bisa ngelakuin pembelian ulang, teman-teman, atau pembelian baru. Nah, jadi dimaksimalin, jangan asal-asalan ya. Ya, gue tahu kok, masih banyak seller sampai hari ini itu kalau ngebuat promotion itu asal-asalan. Padahal kalau misalnya ngebuatnya bener, mantul banget. Native advertising. Pahami istilah native advertising, di mana bentuk iklan yang mirip atau serupa dengan platform yang kamu iklan. Native advertising bisa kalian maksimalkan untuk mendapatkan daya tarik customer baru, namun tidak mengganggu mata customer. Nah, sebagai contoh misalnya kita iklan di online shop ya, di Tokopedia, di Shopee, TikTok Shop, Lazada, dan sebagainya. Kurang lebih tampilannya itu native advertising, yang dimana
tulisan iklannya itu tidak mengganggu karena tampilannya sama seperti tampilan kalau misalnya mau belanja aja. Jadi kayak nggak gitu ada bedanya. Cuma produknya ada tulisan ad aja, ada tulisan iklan. Padahal ya tidak ngeganggu karena tampilannya mirip-mirip aja. Sebenarnya itu udah disebut dengan native advertising. Cuman kalian bisa ekspor nih. Makanya gue bilang, ketika kalian ngelakuin iklan, ada banyak hal yang bisa kalian ekspor supaya iklan kalian lebih bagus. Dalam contoh native advertising sendiri, gue akan kasih kalian contohnya kayak gimana. Kalian bisa ngelihat kedua produk ini. Ini adalah rak dapur 4 susun, teman-teman. Kalian bisa lihat modelnya sama persis ya, teman-teman ya. Jadi, di sini ada satu toko yang menjual di 68.800, ada juga toko yang menjual 160.000. Tapi kok yang 160.000 penjualnya lebih banyak? Nah, kita bahas dulu. Untuk toko ini, yang pertama, itu menggambarkan ready warna hitam dan putih. Dengan harga lebih murah di 68.800, membuat produk ini cukup diminati di market. Namun, gimana kalau kita menggunakan native advertising dan ditambah optimize supaya lebih bagus? Yang kedua, toko ini menggunakan jenis foto dengan tambahan tulisan 3 atau 4 atau 5 susun. Membuat customer yang sedang kebetulan mencari rak dengan ukuran 3 atau 5 susun lebih tertarik untuk ngeklik. Karena secara gambaran dikira yang pertama cuma 4 susun. Nah, yang toko kedua menggambarkan ada 3, 4, dan 5 susun. Dibandingkan tadi, customer hanya mengira 4 tingkat saja. Nah, native marketing produk yang sama dengan beda konsep dan background itu bisa ngebuat produk ini juga jadi jauh lebih diminati. Nah, dalam case ini, tadi kan kita bisa lihat ada 2 perbedaan, teman-teman. Yang satu jualnya lebih mahal, yang satu lebih murah, teman-teman. Cuman ditambah optimize, di mana ada foto produk tambahan dengan tulisan, ada 3, 4, 5 susun. Dengan menggunakan konsep yang serupa dan background yang berbeda, sehingga ngebuat, oh produk ini kayaknya ada bedanya nih. Customer akan merasa seperti itu. Mungkin buat kita seller yang menjual produk tersebut, ini mah sama. Tapi di mata customer itu berbeda, teman-teman. Jadi, ketika kalian ngebuat satu konsep produk, baik secara iklan atau untuk optimize produknya, kalian harus mempunyai 2 pola pikir. Pola pikir sebagai seller dan pola pikir sebagai customer. Gimana pandangan customer kalau melihat, dan gimana pandangan kita sebagai seller supaya bisa bersaing di market, padahal produk kita tidak jauh lebih murah daripada kompetitor. Kurang lebih kayak gitu ya. Similar marketing. Pahami similar marketing kompetitor, gue ambil contoh ya, sekarang eranya jualan itu dibantu dari konten. Tahun 2022 sampai 2023, gue udah sempat announce ke kalian untuk ngebuat konten. Kemudian, gue juga mengajarkan kalian gimana caranya menjadi content creator. Tapi mirisnya atau tapi sayangnya, ya sebenarnya kalian nggak salah juga sih. Dimana ketika gue ngebahas caranya menjadi content creator, atau mungkin caranya FYP, dan sebagainya, viewsnya tidak terlalu banyak, atau mungkin tidak sebanyak kalau gue ngebahas soal jualan online. Karena gue tahu, kalian hanya berfokus kepada jualannya. Tapi ternyata di 2024, boom! Kita semua dipaksa untuk ngebuat konten. Orang yang ngebuat konten itu bisa mendapatkan traffic lebih bagus, order lebih banyak. Nah, buat lu semua nih, kan harusnya dari 2022-2023 kalau udah belajar, ini akan jauh lebih gampang untuk lo orang ngebuat konten. Lebih enjoy dan lebih kreatif. Namun, ya sudah agak terlambat, dimana kalian sudah tidak dapat hype-nya, viralnya juga jadi jauh lebih susah. Cuman ya, gue tahu tidak ada kata terlambat lah ya. Cuman di sini gue pengen kasih tau kalian nih, similar konten atau similar marketing itu kayak gimana. Nah, shout out buat mereka berdua ya, udah gua highlight itu untuk nama TikToknya juga produknya ya. Dimana mereka itu ngebuat konten yang kreatif dan keren banget. Sebenarnya konten tersebut itu sudah hype duluan di luar negeri. Dimana ada video-video meme atau video-video lucu, tapi dikonekin dengan produk, dengan marketing. Sehingga kita yang menonton awalnya, kita kira oh ini meme nih, kayaknya lucu. Atau mungkin kita ngebuat jadi kayak penasaran pengen nonton. Hook 3 detik di awal atau hook 5-10 detik di awal ngebuat kita tertarik. Tiba-tiba masuklah ke produk atau ke brand. Nah, perputaran retention atau mungkin perputaran dari engagement yang didapatkan dari video tersebut ngebuat video tersebut jadi FYP, jadi banyak yang nonton dan banyak yang suka. Sehingga karena videonya FYP, otomatis produk kalian juga lebih ke highlight, atau mungkin toko kalian atau brand kalian lebih ke highlight. Nah, dapetinlah customer baru, followers baru, atau mungkin orang-orang yang tertarik karena video kalian jadi FYP atau banyak traffic. Tapi ingat, bukan tiru mentah-mentah ya. Tetap kalian harus bikin versi kalian sendiri. Jangan terlalu kayak copy paste banget lah. Kan ada ATM, amati, tiru, modifikasi.
Oke, nah hal lain yang membuat toko kalian ngedrop selain daripada yang tadi gue sebutkan, sudah pasti karena penalti toko atau produk atau toko mendapatkan rate rendah atau mungkin produknya udah out of trend yang kalian jual. Oke guys, itulah pesan-pesan dan 3 hal yang bisa gue sampaikan ke kalian. Apa yang ngebuat toko kalian itu ngedrop, dan mungkin ini akan menjadi 3 hal kesalahan kalian di masa depan atau mungkin udah pernah kalian alami, dan ini solusinya buat kalian. Jangan sampai kalian itu tunggu ngedrop dulu teman-teman. Jadi sebelum toko kalian ngedrop, atau mungkin jaga-jaga nih ketika kalian ngedrop di bulan depan misalnya, atau mungkin 2 bulan lagi. Walaupun dropnya kayaknya cuma sebulan atau 2 bulan, tapi at least kalian bisa tahu nih dengan kesalahan-kesalahan ini, dan apa yang harus kalian lakukan supaya ya orderan kalian juga aman-aman aja. Atau mungkin at least ketika turun ya turunnya masih di tahap normal lah, bukan turun banget dan bisa naik lagi di kemudian hari. Semoga dengan konten ini kalian terbantu dan mendapatkan insight baru, experience baru. Dan anyway, gimana teman-teman kemarin pembahasan mengenai iklan dan UMV Max? Kalau misalnya kalian pengen request gue bikin video apa, kalian boleh tulis kolom komentar. Kok coba bahas ini dong, kok gue request bikin video ini dong. Nah, kalau misalnya kayaknya bakal seru nih untuk gue buatin konten, gue akan buatin kontennya khusus untuk pertanyaan kalian, dan nama kalian dan komen kalian akan gue screenshot dan gue jadiin bahan untuk konten, teman-teman. Oke guys, sekali lagi ucapan terima kasih. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel YouTube Rio Gandhi. Dan buat teman di sini yang pengen beli digital course gue bisa ke desti.store/riogandhi. Dan yang pengen nanya-nanya soal jasa konsultan gue atau face-to-face online atau offline meeting bisa hubungi ke nomor di bawah ini, teman-teman. Oke guys, itu nomor khusus untuk pertanyaan jasa-jasa konsultan aja. Dan mohon bersabar kalau misalnya teman-teman di sini ada yang chat belum dibalas, karena yang chat cukup banyak. Jadi mohon bersabar kalau misalnya belum dibalas juga bisa di chat ulang, teman-teman. Dan nomor tersebut ingat hanya untuk kebutuhan jasa gue aja. Baik untuk pertemuan offline, online, atau mungkin pengen gue datang ke kota kalian dan sebagainya, itu bisa hubungi ke nomor itu aja, teman-teman. Guys, sekali lagi terima kasih. Rio Gandhi, peace out.